Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hayati dengan NIM 221093238 akan mempresentasikan mengenai tugas sistem dinamis tentang causal loop diagram yang diambil dari jurnal analisis proses pengadaan bahan baku ubi kayu dengan model sistem dinamis pada produksi tepung tapioka PT Hutahean. Untuk outline dari pembahasan ini itu ada 6. Yang pertama itu artikulasi permasalahan, kemudian formulasi hipotesis dinamik, causal loop diagram, stock and flow, konstanta, dan tipe grafik luaran model. Untuk yang pertama itu artikulasi permasalahan. PT Hutahean ini menghadapi masalah ketidakseimbangan antara permintaan pasar yang fluktuatif dan ketersediaan bahan baku ubi kayu. Perusahaan ini sudah menerapkan strategi menjaga stok ubi kayu yang besar untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Namun, strategi ini dapat meningkatkan risiko kerusakan bahan baku dan penyimpanan biaya yang tinggi. Kemudian, ubi kayu memiliki umur simpan yang pendek, sehingga kelebihan stok tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas dari tepung tapioka yang akan diadakan maupun dari inefisiensi proses produksinya. Sehingga rumusan masalah yang disampaikan dari jurnal ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana ketidakpastian permintaan pasar mempengaruhi proses pengadaan bahan baku ubi kayu di PT Hutahean. Kemudian yang kedua, bagaimana model sistem dinamis dapat digunakan untuk mengoptimalkan stok dan mengurangi risiko kerusakan bahan baku. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana strategi perencanaan pengadaan yang efektif dapat meminimalkan risiko kekurangan dan kelebihan stok dalam produksi tepung tapioka. Kemudian kita lanjut pada hipotesis dinamiknya, yang mana permasalahan pada jurnal ini yaitu permintaan tepung tapioka berfluktuasi, sementara pasokan ubi kayunya tidak stabil, yang dapat mengakibatkan dua kondisi, yaitu overstock dan stock out. Kemudian masalah ini bersifat kompleks dan dinamis, karena perubahan kecil seperti perubahan permintaan maupun pengiriman dapat memicu dampak pada persediaan, biaya, dan efisiensi produksinya. Kemudian pendekatan sistem dinamis dapat digunakan untuk memahami pola perubahan sistem dari waktu ke waktu, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan yang berbasis prediksi dan data. Kemudian model ini akan mensimulasikan dampak fluktuasi permintaan terhadap stabilitas stok dan kelancaran produksi, pengaruh waktu pengiriman dan kapasitas gudang terhadap risiko kerusakan bahan baku, kinerja strategi pemesanan berbasis permintaan atau demand based ordering. Kemudian yang keempat, titik keseimbangan optimal antara safety stock, frekuensi pemesanan, dan kebutuhan produksi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi efisiensi biaya dan penurunan tingkat kerusakan bahan baku. Sehingga hipotesis dinamik dari artikulasi permasalahan sebelumnya yaitu ketidakseimbangan antara permintaan yang berfluktuasi dan pola pengadaan yang tidak adaptif menyebabkan dinamika overstock ataupun stock out pada PT Hutahean. Penerapan model sistem dinamis dan strategi pemesanan berbasis permintaan membantu meningkatkan kestabilan sistem sehingga stok optimal, kerusakan barang berkurang, dan efisiensinya meningkat. Berikut ini merupakan causal loop diagram yang diberikan pada jurnal. Karena ini berbasis proses pengadaan, maka ada beberapa variabel seperti demand tepung. Demand tepung ini bukan menjelaskan permintaan tepung dari konsumen, namun lebih ke kebutuhan internal dari PT tersebut terhadap hasil produksi tepung. Kemudian untuk jumlah distribusi tepung ini adalah jumlah tepung yang keluar dari sistem produksinya yang akan dikirimkan ke gudang yang menurunkan stok dan memicu kebutuhan produksi ulang. Kemudian untuk pemesanan ubi sendiri ini adalah bagaimana keputusan dari pabrik untuk membeli bahan baku ke supplier berdasarkan kebutuhan produksi dan safety stock. Kemudian untuk penerimaan ubi ini adalah kedatangan bahan baku ubi tersebut ke pabrik yang mempertimbangkan dari waktu tempuh dan proses pengirimannya. Kemudian untuk stok ubi sendiri adalah persediaan bahan baku utama di pabrik yang menjadi input langsung dari proses produksi dari tepung tapioka. Kemudian dari causal loop diagram ini terdapat simbol R yang menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan eh, bersifat reinforcing atau peningkatan. Yang mana kita bisa lihat jika demand dari tepung ini meningkat, maka dia akan meningkatkan produksi tepung. Yang mana itu kita melewati dari adanya pemesanan ubi, penerimaan ubi, dan stok ubi yang akan dimasukkan sebelum proses produksi dimulai. Peningkatan stok ubi atau stok ubi utama yang bakal dimasukkan ke dalam pabrik, hal itu dapat meningkatkan dari produksi tepung. Kemudian, eh, peningkatan penerimaan ubi ini juga terjadi jika pemesanan ubi ini meningkat. Namun pemesanan ubi ini mempertimbangkan dari safety stock dan demand tepung atau jumlah kebutuhan tepung untuk pabrik. Kemudian eh, ketika sudah melakukan penerimaan ubi ini juga akan meningkatkan dari stok ubi tersebut. Sehingga hal tersebut menyebabkanlah menjadi loop pada diagram ini bersifat reinforcement. Dan pada sistem ini juga menjelaskan dari delay atau adanya delay atau penundaan waktu seperti pada eh,
pada penerimaan bahan baku ini terdapat total waktu tempuh, yang mana total waktu tempuh ini merupakan delay dari waktu pengiriman ubi dari supplier, yang mana waktu pengiriman ini akan menunda penerimaan dari bahan baku. Kemudian pada produksi tepung juga kita lihat bahwa terdapat delaynya itu lama produksi, yang disebabkan dari jam produksi mulai dan jam produksi selesai. Yang artinya, jika waktu pengiriman dari supplier ini terlalu lama, stok ubi yang akan langsung diproses di pabrik itu dapat habis, bahkan sebelum bahan tersebut datang. Kemudian pada diagram ini kenapa terdapat dua variabel safety stock, sedangkan pada causal loop diagram itu setiap variabel itu harus berbeda. Eh, Safety stock yang berwarna abu ini merupakan mirror dari variabel safety stock, yang mana artinya safety stock di sini berpengaruh pada jumlah distribusi tepung, tapi tidak memberikan feedback secara langsung. Berdasarkan causal loop diagram tadi, dapat kita tentukan itu stok dan flow-nya. Untuk stoknya itu ada dua, yaitu stok ubi kayu dan stok tepung. Sedangkan flow-nya yaitu penerimaan ubi, jumlah distribusi tepung, produksi tepung, dan pemesanan ubi. Untuk formulasi dari stok ubi kayu itu adalah stok awal ubi kayu ditambah diferensial atau turunan dari stok ubi kayu yang itu didapatkan dari penerimaan ubi dikurangi dengan produksi tepung dengan input awal pada sistem ini yaitu 283.000. Kemudian untuk formulasi dari stok tepung itu stok awal tepung ditambah dengan diferensial dari stok tepung pada waktu ke T, yang mana itu PT adalah laju produksi tepung dikurangi dengan OT, laju penjualan tepung. Kemudian untuk variabel flow, itu untuk penerimaan ubi, itu rumusnya itu adalah kuantitas pemesanan ubi dikali pemesanan UB dengan mempertimbangkan total waktu tempuh. Jika total waktu tempuhnya besar dari nol, maka akan dikalikan dengan T yang dimasukkan. Dan akan jika bertentangan, maka akan dimasukkan satu sehingga tidak merubah nilai dari perkalian sebelumnya. Kemudian untuk jumlah distribusi tepung itu, kita itu mempertimbangkan stok tepung dan safety stock. Yang mana jika stok tepungnya besar atau sama dengan safety stock, maka T yang akan kita gunakan atau waktunya itu adalah yang kita inputkan dikali dengan kita menggunakan pendekatan normal untuk perhitungan waktunya dan dikalikan dengan permintaan pasar. Jika stok tepungnya itu kecil dari safety stock, maka jumlah distribusi tepungnya itu akan sama dengan nol. Kemudian untuk produksi tepung itu mempertimbangkan dari lama produksi dan lama produksi ini dilihat dari jam mulai produksi dan jam selesai produksi. Kemudian produksi tepung ini mempertimbangkan dari kapasitas produksi. Jika stok ubinya tersebut kecil dari eh, kapasitas produksi dikali lama produksi, maka itu akan dijumlahkan. Kemudian juga mempertimbangkan dari jumlah distributor tepung dan jumlah tepung yang dibutuhkan oleh distributor dibagi dengan lama produksi. Kemudian untuk pemesanan ubi, itu kita juga menambahkan di sini formulasinya harga ubinya. Dan untuk konstanta pada causal loop diagram tersebut dilihat adalah jam produksi mulai, jam produksi selesai, kapasitas produksi, biaya produksi, kuantitas pemesanan ubi, safety stock, biaya pengiriman ubi, rata-rata pengiriman ubi, dan waktu pengiriman tepung atau kapasitas pengiriman tepung per satuan waktu. Untuk tipe grafik sebagai luaran model dari jurnal ini itu ada dua. Untuk kondisi awal atau dari causal loop diagram yang digambarkan sebelumnya itu menunjukkan tipe grafik reinforcement atau peningkatan. Yang mana bisa kita lihat ada pada pemesanan ubi atau yaitu di garis merah, itu sangat fluktuatif atau naik turun setiap hari. Sedangkan untuk stok ubi yaitu di garis hijau, dia meningkat secara linier dan terus bertambah di setiap harinya. Kemudian demand tepung atau yang bergaris biru ini juga naik secara bertahap, tapi tidak sebanding dengan pola pemesanan ubi, yang mana grafik ini menunjukkan karakteristik dari grafik tipe reinforcement. Kemudian grafik yang kedua dari model ini itu grafik balancing, yang mana grafik balancing ini didapatkan jurnal memberikan satu skenario perbaikan, yaitu dengan meningkatkan demand tepung dan pola pemesanan dari ubi tersebut disesuaikan dengan demand tepung. Sehingga dapat kita lihat bahwa pada garis hijau, pada stok ubinya itu cenderung linear atau stabil, atau ketika adanya perubahan waktu, jumlahnya akan tetap sama, yang menandakan bahwa antara pasokan ubi dengan penggunaan bahan bakunya itu seimbang, dan tidak ada lagi peningkatan stok secara terus-menerus seperti pasokan awal, dan pemesanan ubi mengikuti demand dari tepung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.